warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Khalidin dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu hal pokok dalam sebuah pendidikan. Karena dalam mengembangkan sebuah pendidikan perlu adanya sebuah acuan yang harus ditaati dan harus dilengkapi. Untuk itu perlu adanya sebuah acuan yang bisa dikembangkan agar menjadi sebuah kurikulum yang mantap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 10 yang artinya, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik." Dari ayat tersebut dapat disebutkan bahwa landasan pengembangan kurikulum tidak hanya diperlukan bagi para penyusun kurikulum atau kurikulum tertulis yang sering disebut juga sebagai kurikulum ideal. Akan tetapi harus dipahami dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Kenapa? Sebab adanya kurikulum ini bisa menjadikan sebuah evaluasi untuk menjadi yang terbaik untuk kita. Untuk itu perlu adanya rancangan-rancangan kurikulum yang sesuai dengan asas-asas yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ada. Oleh karena itu, di saat kita merancang kurikulum itu tidak bisa seenaknya. Kita perlu mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditentukan agar bisa menjadikan kurikulum ini bisa berjalan dan sesuai dengan harapan. Salah satu prinsip-prinsip perkembangan kurikulum, yakni ada dua: perkembangan secara umum dan khusus. Karena ini durasinya adalah 10 menit, jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip perkembangan secara umum. Yang pertama adalah prinsip efektivitas. Prinsip ini dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu dimensi proses dan hasil. Karena kenapa? Efektivitas. Prinsip efektivitas ini mengacu pada suatu implikasi di mana kurikulum ini bisa bekerja dengan baik, bisa membuahkan hasil dengan baik. Karena prinsip efektivitas ini sangat diperlukan dalam perkembangan kurikulum. Dengan demikian, prinsip efektivitas akan bermain dengan waktu, akan mengacu dengan waktu dan target. Target-target yang telah disusun tadi harus sesuai dan tembus. Prinsip efektivitas ini harus bisa dikuasai dalam mengembangkan prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini berkenaan dengan salah satu mengacu pada pendanaan, mengacu ada perbandingan dari sebuah produk-produk yang dihasilkan dari prinsip tersebut. Salah satu implikasinya yaitu ketika kurikulum itu akan dilaksanakan, kita harus serta-merta mendata apa saja nanti hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita mengimplementasikan sebuah kurikulum. Kita harus mendata barang-barang apa saja, fasilitas-fasilitas apa, dan tingkatan-tingkatan kemampuan yang digunakan agar peserta didik ini bisa berjalan sesuai dengan prinsip kurikulum yang telah digunakan. Penyelenggaraan pendidikan serta pencapaian hasil peserta didik. Nah, ini adalah implikasi yang terakhir, yaitu penyelenggaraan pendidikan yang hasilnya itu tercapai. Karena dua prinsip tersebut harus dipakai, efektivitas dan efisien berkenaan dengan pendanaan atau finansial. Kalau finansial berjalan dengan baik, kita rancang dengan baik sesuai dengan RPP yang telah digunakan dengan baik, insya Allah kurikulum ini bisa berjalan. Kurikulum ini harus tidak kabur, kurikulum harus dikembangkan secara linear. Karena kurikulum ini akan menjadi sebuah acuan bagi tenaga pendidik atau pendidikan pendidik. Jadi kurikulum ini diharuskan tidak kabur. Kurikulum harus mampu menyusun ke dalam sebuah peserta
baik. Karena kenapa? Kalau sifatnya nanti kaku secara didik akan merasa tidak nyaman di dalamnya, akan merasa tidak membuahkan hasil ketika proses pengajaran, ketika diimplementasikan sebuah rencana tersebut. Nah, untuk itu perlu adanya penguasaan metode, penguasaan cara, penguasaan bagaimana ketika sebuah rancangan kurikulum ini diaplikasikan ke dalam sebuah ruangan atau kelembagaan peserta didik. Untuk itu fleksibilitas ini sangat perlu dikuatkan karena kenyamanan dan hasil yang telah dicapai tergantung pada prinsip yang keempat. Ini saya bacakan. Indikasinya adalah para pengembang kurikulum harus mengusahakan agar kegiatan kurikulum itu bersifat luas dan tidak harus seperti universal, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, ini harus membaca sebuah lingkungan, harus membaca kondisi sosial yang ada. Pengembang kurikulum kalau tidak mengacu pada perkembangan sosial yang ada, pasti nantinya akan terjadi kemajuan di dalamnya. Jadi kalau dari atas, dari tadi kan ada efisien, efektivitas, begitu, relevan, harus berhubungan dengan masyarakat, dan fleksibilitas. Semua itu harus bekerja, berpusat pada potensi. Masih berpusat pada potensi ini mengaruh pada tujuan yang ingin dicapai dengan potensi yang dimiliki pada proses pendidikan. Nah, salah satu proses pendidikan ini pasti punya nilai-nilai yang telah tersusun, memiliki tujuan-tujuan telah tersusun. Nah, untuk itu perlu kita memusatkan pada potensi-potensi yang telah dikembangkan, yang telah ditentukan dari nilai tersebut. Potensi-potensi ini harus bisa mengacu dan sesuai dengan rancangan yang telah dikembangkan. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengembang kurikulum adalah menetapkan standar kompetensi. Lulusan prinsip berpusat pada kompetensi yang digunakan untuk menunjukkan sekurang-kurangnya 3 hal, yaitu sebagai indikator penguatan kemampuan, sebagai titik awal desain dan implementasi kurikulum, dan sebagai kerangka untuk memahami kurikulum. Seperti itu. Jadi 3 hal yang telah saya sebutkan tadi memang benar-benar harus dilatih, memang harus benar-benar harus dilaksanakan kalau ingin kurikulumnya itu berjalan dengan sangat mulus dan membuahkan hasil evaluasi yang cukup bermanfaat. Implementasinya adalah atau implikasinya adalah bahwa semua pengembang kurikulum harus mampu menyeluruh mengatur sebuah kegiatan kurikuler terarah untuk menguasai kompetensi yang terkait. Karena potensi-potensi ini muncul dari dalam kelas maupun di luar kelas. Tentunya yaitu ketika ada ekstrakurikuler, itu salah satunya untuk mengembangkan potensi-potensi yang telah terpendam dari peserta didik. Potensi-potensi itulah yang akan bisa mengacu dan bisa meningkatkan psikologi dari peserta didik. Dan ini terakhir prinsip-prinsip yang akan saya sampaikan, yaitu prinsip kurikulum harus berkembang. Kurikulum itu dari zaman ke zaman pasti akan mengalami perubahan. Zaman atau peradaban akan membawa salah satu objeknya yaitu peserta didik, manusia, makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup akan dapat berkembang dari zaman satu ke zaman kemudian, pasti ada salah satu problema yang harus dikaji. Untuk itu kurikulum ini tidak tetap, perlu adanya pengembangan, mungkin dari SD, SMP sampai ke jenjang perkuliahan, dari zaman ke zaman, dari zaman kolonial sampai zaman sekarang, zaman modern ini pasti ada diharuskan untuk berubah. Mungkin ada salah satu kurikulum yang mungkin diambil bisa dijadikan patokan. Mungkin yang dulunya di zaman itu memang baik bisa dijadikan ke zaman berikutnya. Jadi salah satunya prinsip kurikulum itu harus berkembang. Maka dari itu kurikulum ini harus mengacu kemudian memuaskan hasil dari prinsip perkembangan kurikulum harus bisa berkembang. Berarti ke periode pasti akan mengalami perubahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih bisa.
semoga kita sebagai peserta kita bisa mengembangkan kurikulum agar lebih baik. Itu perlu adanya sinergitas, semangat belajar, perlu kita adanya mengkaji, kita harus bersikap kritis dalam setiap perubahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.